Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dalam pembelajaran IPA minggu ini kita akan bahas masalah listrik statis. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama atau mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik dan dipahami. Listrik statis itu adalah listrik tidak mengalir. Kalau listrik yang ada di rumahmu, listriknya kan mengalir. Berarti itu adalah listrik dinamis. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti yaitu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda. Yang kedua, menjelaskan cara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antara benda bermuatan listrik. Nanti ada kaitannya dengan kolom. Yang ketiga, menentukan arah garis gaya listrik pada benda bermuatan listrik. Ini ada kaitannya dengan medan magnet. Yang keempat, menjelaskan tentang peristiwa induksi listrik. Yang kelima, menjelaskan penerapan listrik statis. Yang pertama yaitu muatan listrik. Tentunya kalian pernah membeli minuman, di kemasannya tertuliskan mengandung mineral dalam bentuk ion. Berarti apa tuh maksudnya? Kalau menurut buku itu ion itu adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Untuk lebih lanjutnya kita pelajari materi berikutnya. Jadi pengertian atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi setiap benda pasti di dalamnya ada atom. Menurut teori atom Niels Bohr yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi elektron bermuatan negatif. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, elektron yang berada di lintasan luar itu bisa melepas elektron maupun bisa menerima elektron dari atom yang lainnya. Ini contohnya susunan partikel zat padat. Ini kertas, jadi satu partikel kertas itu adalah atom. Dan di dalam atom itu ada inti itu ada proton dan ada neutron. Proton ini kan huruf P, berarti ini bermuatan positif. Neutron, netral, berarti tidak bermuatan yang birunya. Sedangkan elektron berarti yang mengelilingi yang bergerak ini adalah elektron. Jadi yang loncat pindah ke atom yang lainnya itu adalah elektron. Ini menurut teori atom. Jadi atom itu terdiri dari ada proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron itu membentuk inti, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, lintasan elektron yang paling jauh, otomatis inti energi elektronnya semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi jika jumlah positif sama dengan jumlah negatif. Atom bermuatan positif otomatis dia kelebihan positif atau kelebihan proton. Kelebihan proton berarti kekurangan elektron. Yang dimaksud atom bermuatan
atom negatif yaitu atom yang kelebihan elektron. Ini contoh dari atom helium. Atom helium ini berarti ada 2 proton dan 2 elektron. Kalau atom litium ini ada 3 proton dan ada 3 elektron. Kenapa lintasan elektronnya kok tidak hanya di lintasan 1 saja, kok ada lintasan 2? Karena yang dekat dengan inti, lintasan elektron ini hanya ditempati oleh 2 elektron. Kemudian lintasan kedua itu 6 elektron, lintasan ketiga itu 8 elektron, dan seterusnya. Muatan listrik pada atom. Ini muatan listrik pada atom. Jika muatan atau elektronnya itu pindah ke atom yang lainnya, yang awalnya dia netral, otomatis dia akan kekurangan elektron, sehingga atom Na ini disebut atom positif. Sedangkan yang menerima elektron dari Na ke Cl ini otomatis kan kelebihan elektron, maka ini disebut atom negatif. Sekarang bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda yang semula tidak ada muatannya menjadi ada muatannya? Ini tadi plastik dan kain wol yang awalnya netral, setelah digosok-gosokkan ternyata penggaris plastik itu bermuatan negatif atau kelebihannya negatif atau elektron. Berarti dari mana? Waktu digosok-gosokkan tadi berarti elektron dari kain wol pindah ke plastik. Maka nih yang semula penggaris plastik netral menjadi penggaris yang bermuatan negatif. Demikian juga pada kaca. Ini awalnya kaca dan kain sutra itu sama-sama netral. Namun setelah digosok-gosokkan ternyata kaca bermuatan positif. Berarti elektronnya kemana? Waktu digosok-gosokkan tadi ternyata elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Jadi diingat-ingat, kalau bahan bakunya kaca itu kalau digosok-gosokkan akan menghasilkan positif, kalau plastik tadi bermuatan negatif. Untuk materi berikutnya adalah interaksi muatan listrik. Muatan listrik jenisnya akan ada 2, ada positif dan negatif. Lah kaca tadi setelah digosok-gosokkan kain sutra itu bermuatan positif. Bagaimana interaksi kalau positif bertemu dengan positif? Ternyata ditolak. Jadi jika muatan sejenis itu didekatkan, berarti akan terjadi saling tolak menolak, tak mau. Bagaimana interaksi antara muatan listrik plastik dan kaca? Plastik tadi kan bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Jika didekatkan bagaimana? Apakah ditolak seperti tadi? Ternyata ditarik. Berarti kesimpulannya muatan tidak sejenis bila didekatkan akan terjadi tarik menarik. Seperti ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan, kalau didekatkan kan saling tarik atau saling menarik. Hukum Coulomb. Ini tadi kalau ada muatan positif dengan muatan positif kan terjadi gaya tolak. Nah, gaya tolaknya ini jika muatan positif dan positifnya ini jaraknya berbeda, maka gaya tolaknya kan juga berbeda. Semakin dekat jarak kedua muatan yang sejenis ini, maka otomatis gaya tolaknya semakin besar. Kalau jauh berarti gaya tolaknya kecil.
Demikian juga pada gaya tarik positif dan negatif. Kalau jaraknya dekat berarti gaya tariknya besar, kalau jauh berarti gaya tolaknya kecil. Ini hukum Ohm, hukum Coulomb itu berbunyi besar gaya tarik IF ini, besar gaya tarik maupun gaya tolak sebanding dengan besar muatan listrik. Ini kan lurus ini berarti sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi ini berbanding terbalik. Makanya tadi saya kan sudah bilang, kalau jaraknya kecil berarti gaya tolak atau gaya tariknya besar. Kalau jaraknya jauh berarti gaya tolak maupun gaya tariknya adalah kecil. Jadi F ini adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Yang Q ini berarti muatan benda yang mendekati tadi. R itu adalah jarak, jadi jarak dua benda itu berapa. Terus K itu adalah ketetapan. Ketetapan ini sudah jelas besarnya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini contoh soal, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 4 cm. Hitunglah berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10. Jadi 4 cm itu dijadikan ke meter dulu, kan 0,04 meter. Nah ini bisa dijadikan bilangan berpangkat supaya nanti penghitungannya gampang. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau 4 itu kan komanya ke belakang sini. Kalau mau dijadikan 4 kan komanya ke belakang. Ke belakangnya mundur berapa? 2. Mundur itu berarti negatif 2. Kalau maju berarti positif. Kalau komanya pindah maju ke depan. Kalau ke belakang berarti negatif. Nah ini rumusnya, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini tadi FC sama dengan K nya kan 9 kali 10 pangkat 9 kali besar kedua muatan listrik 1,6 kali 10 pangkat min 10. Ini Q yang pertama. Terus Q yang kedua kan 2Q, makanya dikalikan 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 10 dibagi R nya rumusnya kan kuadrat, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Akhirnya ini 1,6 kali 10 pangkat 10 ini kemudian dikalikan semua ini 2 kali 1,6 kan 3,2. Nah ini yang bilangan berpangkat itu kita singkirkan ke belakang, yang tidak ada pangkatnya berarti taruh di depan. Maka ini 1,6 kali 3,2 kali 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 10 dibagi ini 4 kuadrat kan jadi 16. Dan ini 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti min 2 kali 2 hasilnya min 4. Ini 10 pangkat min 4. Setelah itu
kita kelompokkan yang berpangkat tadi, kan ketambahan dari sini. Berarti ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 10 kali 10 pangkat negatif 10 ini. Lah ini dibawa ke atas. Kalau dibawa ke atas, dari pangkat negatif berubah jadi positif. Makanya kali 10 pangkat 4. Ini 16. Akhirnya ini dikalikan semua, 9 kali 5,12 itu hasilnya 46,08. Terus ini pangkatnya ini dijumlahkan, 9 dikurangi 10 kan negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 10 kan negatif 11. Negatif 11 ditambah 4 berarti negatif 7. Terus ini 46,08 hasil perkalian ini dibagi dengan 16. Hasilnya 2,88 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Sekarang materi berikutnya medan listrik. Medan listrik itu adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau di situ ada muatan listrik, berarti di sekitarnya ada medan listrik. Jadi ada masih dipengaruhi oleh muatan listrik dari muatan listrik tersebut. Jadi ini misalkan ini kan ada muatan listrik. Di sini ada Q yang mau diuji berapa besar medan listriknya. Jadi seperti itu, kalau di kehidupan sehari-hari kan ada gravitasi. Gravitasi itu kalau benda semakin dekat dengan bumi, maka gravitasinya juga semakin besar. Semakin jauh dari bumi berarti gravitasinya kecil. Demikian juga dengan medan listrik. Benda yang bermuatan listrik di mana? Kalau dekat dengan benda bermuatan listrik berarti medan listriknya kuat, medan listriknya besar. Kalau semakin jauh dengan benda bermuatan listrik, maka kuat medan magnetnya kecil. Garis gaya listrik. Medan listrik itu digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Jadi garis gaya listrik, kalau muatan positif itu arah gayanya meninggalkan muatan. Kalau muatan negatif berarti arah gayanya menuju muatan. Ingat-ingat, kalau positif itu berarti keluar, kalau negatif berarti masuk. Sekarang pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Tadi kalau muatan sejenis akan terjadi tolak menolak, dan muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Jadi seperti ini kan muatan tidak sejenis, positif dan negatif, akan terjadi tarik menarik. Berarti nanti garis gayanya ya harus ada tarik menariknya. Jadi ini, tapi jangan lupa kamu harus ingat garis gayanya itu kalau positif berarti keluar, kalau negatif berarti masuk. Makanya ini positif keluar, terus negatif masuk, positif keluar, negatif masuk. Ini ada garisnya yang saling berhubungan, ini berarti gaya tarik menarik. Jadi yang negatif ini kan masuk. Jangan sampai salah nanti kalau disuruh menggambar. Kalau positif ketemu positif itu kan tolak menolak. Untuk menggambarkan tolak menolak, kamu harus tahu yang tolak menolak itu muatan positif atau negatif. Kalau di sini muatan positif berarti arah garis gayanya keluar, ini juga keluar. Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau tidak berhubungan seperti ini berarti ini terjadi tolak menolak. Ini ada plat
Ini juga dari positif menuju negatif, karena positif garis gayanya keluar, negatif garis gayanya masuk. Kuat medan listrik. Jadi ini untuk mencari kuat medan listrik, berapa toh kuat medan listrik yang terjadi jika benda didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Ini contohnya kita sebut aja, kalau huruf Q kecil itu adalah muatan yang akan diuji berapa kuat medannya. Nah ini intinya sumber energi, sumber muatan positifnya, sumber listriknya Q besar itu berarti muatan benda yang bermuatan listrik tadi. Itu untuk matematisnya E sama dengan F dibagi Q. F nya itu gaya pada benda bermuatan listrik, ini berapa gayanya. Terus Q itu adalah muatan benda yang diuji tadi, sehingga E sama dengan F tadi kan gaya hukum kolom tadi, berarti F sama dengan K Q besar Q kecil R kuadrat. Nah ini Q dengan Q kan bisa dicoret, makanya rumusnya tinggal E sama dengan K Q besar dibagi R kuadrat. Jadi kuat medan listrik bisa dicari lewat E sama dengan F per Q kecil, atau bisa juga E sama dengan K Q besar dibagi R kuadrat. Ini contoh soal kuat medan listrik. Contohnya ini gaya kolom yang di dalam kedua muatan A dan B sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jadi F nya ini 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, jadi ini Q besar itu berarti sumbernya muatan listrik tadi. Berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Nah ini muatan uji B adalah 4 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Karena ini tidak ada jaraknya, maka yang kita pakai rumusnya adalah E sama dengan F dibagi Q. Ini 4 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Jadi Q besar ini adalah jebakan. Kamu pilih mana yang sesuai dengan rumus matematisnya. Sehingga ini 4 dibagi 4 kan 1. Akhirnya kali 10 pangkat negatif 4. Ini karena di bawah penyebut ini pangkat negatif, maka dibawa ke atas jadi berpangkat positif. Jadi kali 10 pangkat 12 min 4 tambah 12 kan 8. Berarti hasilnya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Sekarang materi induksi listrik. Induksi listrik itu adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Jadi induksi listrik itu terjadi jika ada benda bermuatan listrik mendekati. Ini contohnya masih netral, tapi setelah ada benda bermuatan listrik yang mendekati, apa yang terjadi? Ternyata terjadi pemisahan. Karena yang mendekati positif, maka ini listrik negatif mendekat ke muatan positif, sedangkan muatan positif ditinggal. Jadi terpisahnya muatan positif dan negatif karena benda bermuatan listrik mendekati, inilah
yang dimaksud dengan induksi listrik. Kemudian materi elektroskop dan penggunaan listrik statis. Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Jadi tidak bisa dibohongi. Kalau ada benda yang mendekati elektroskop ini, kalau ada respon berarti benda yang mendekati itu bermuatan listrik. Kalau tidak ada respon berarti benda tersebut tidak bermuatan listrik. Bagian-bagian dari elektroskop, yang pertama yaitu kepala elektroskop, yang kedua konduktor ini penghubung, yang ketiga yaitu daun elektroskop, ini nanti yang untuk mengetahui apakah benda bermuatan listrik atau tidak. Kalau nanti didekati ternyata daunnya mekar, itu berarti dia bermuatan listrik. Tapi kalau tetap kuncup berarti benda yang mendekati tidak bermuatan listrik. Dinding kaca ini pelindungnya. Ini contohnya, elektroskop mula-mula netral. Di kepala elektroskop didekatkan benda yang bermuatan negatif, maka elektron di kepala elektroskop akan bertolak mengalir menuju daun elektroskop. Jadi karena ini ada benda bermuatan negatif mendekati, nah ini otomatis kalau di sini ketemu muatan negatif kan ditolak, akhirnya dia akan turun ke bawah. Nah ini daun elektroskop 2 ini karena negatif dan negatif kan terjadi tolak menolak, makanya dia akan kakinya mekar atau mengembang. Lain halnya dengan kalau elektroskop didekati dengan muatan positif, maka otomatis di dalam elektroskop muatan negatif akan menuju ke kepala elektroskop untuk mendekati benda bermuatan positif yang mendekatinya, sedangkan muatan positif akan tersingkirkan di daun elektroskop. Karena ini positif dengan positif, maka akan bergerak mekar. Sekarang penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Jadi penggunaan listrik statis contohnya ya peristiwa petir. Ini petir itu adalah listrik statis, hanya sesaat saja. Untuk penetralan itu adalah bumi, jadi disalurkan ke tanah maka akan terjadi penetralan. Jadi petir ini terjadi karena sebelum hujan itu terjadi angin kencang. Sebelum terjadi angin kencang, awan itu kan antara muatan positif dan negatifnya sama. Karena ada awan, akhirnya bergeser atau tergesek-gesek gitu, seperti tadi membuat muatan listrik pada penggaris kan gesek-gesek ini antara awan itu bergesekan, maka terjadilah induksi listrik. Jadi ada awan positif dan awan negatif, akhirnya kalau ketemu akan timbul energi besar dan terjadi pemuaian udara di sekitarnya. Akhirnya timbullah suara yang menggelegar, itu karena awannya terjadi pemuaian secara mendadak. Contohnya kalau kamu menjemur sepeda atau balon itu yang sudah ditiup ke sinar matahari, tiba-tiba kan meletus. Dan seperti halnya terjadinya petir, karena ada
pertemuan antara awan dan awan atau pertemuan awan dengan bumi. Karena energi listriknya semakin besar, maka terjadilah pemuaian udara yang tiba-tiba sehingga terjadi loncatan elektron dan menghasilkan suara yang menggelegar. Yang kedua yaitu digunakan untuk pengecatan mobil. Ini pengecatan ini dicat itu kan, kenapa kok cat bisa melekat di mobil? Salah satunya karena ada ion, jadi ada elektron yang menuju ke mobil tersebut atau melekat ke mobil tersebut. Ini pengendapan elektroskop cerobong asap. Nih, sebelum asap di pabrik ini keluar dari cerobong asap ini ternyata kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Maka masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung. Jadi kotoran ion negatifnya ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih di tengah-tengah silinder dan akhirnya keluar dari cerobong asap. Demikian juga mesin fotokopi. Ini juga menerapkan listrik statis karena komponen utama pada mesin fotokopi yang bergerak, yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan tuner. Jadi tuner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas, yang akhirnya tulisan di kertas yang mau difotokopi akan menempel ke kertas yang masih kosong, itu karena ada ion. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Untuk nanti yang kurang jelas silakan ditanyakan di grup. Nanti akan saya beri soal juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.